Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anakku semua. Bagaimana kabar kalian? Semoga kita semua selalu sehat dan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak, kali ini kita akan belajar tentang tematik, yaitu mata pelajaran IPS tema 5, subtema 1, 2, dan 3 dengan judul Mengenal Para Raja dan Pahlawan di Indonesia. Tema 5 tentang pahlawanku. Yang pertama yaitu subtema 1 tentang perjuangan para pahlawan. Subtema 2 yaitu tentang pahlawanku, kebanggaanku. Subtema 3 yaitu tentang kepahlawanan. Anak-anak, kalian tahu tidak apa sih artinya pahlawan itu? Ya, pahlawan adalah orang yang sangat berjasa, berani, dan penuh pengorbanan bagi negara dan agama. Saya ulangi lagi, pahlawan adalah orang yang sangat berjasa, berani, dan penuh pengorbanan bagi negara dan agama. Berikutnya kita akan mempelajari yaitu tentang mengenal tokoh dan peninggalan pada masa kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam. Nah, berikut ini adalah kita akan membahas beberapa tokoh pada masa kerajaan Hindu. Anak-anak, dalam catatan sejarah, negara Indonesia pernah mengalami masa kerajaan Hindu dan Buddha. Pada masa kerajaan tersebut terdapat banyak tokoh yang telah berjuang dan rela berkorban demi rakyatnya. Berikut contoh tokoh dari masa kerajaan Hindu dan Buddha yang dapat diteladani sikap dan perjuangannya. Yang pertama ini tokoh pada masa kerajaan Hindu ya. Yang pertama adalah Raja Mulawarman. Raja Mulawarman ini adalah raja yang memimpin kerajaan Kutai. Kerajaan Kutai ini berada di Kalimantan Timur. Raja Mulawarman adalah raja pemeluk agama Hindu yang terkenal baik budi. Raja Mulawarman menyedekahkan 20.000 ekor sapi kepada kaum Brahmana. Sikap kepahlawanan yang dimiliki Raja Mulawarman adalah raja yang adil dan bijaksana, taat menjalankan ajaran agama, serta mencintai rakyatnya. Berikutnya adalah dermawan. Karena apa? Karena beliau pernah bersedekah emas, tanah, dan ternak untuk rakyatnya. Adapun peninggalan sejarahnya yaitu berupa yupa. Oke, berikutnya adalah Raja Purnawarman. Raja Purnawarman adalah dikenal sebagai raja dari kerajaan Tarumanegara. Raja Purnawarman ini berasal dari Jawa Barat. Sejarahnya pada tahun 358 Masehi, Raja Dirajaguru Jayasingawarman mendirikan Tarumanegara, dan pada masa kejayaan Purnawarman sebagai raja ketiga memegang kendali atas 48 kerajaan kecil. Wilayah kekuasaannya dimulai dari Salangkanagara atau Rajatapura hingga ke Purwalingga. Sikap kepahlawanan yang dimiliki Raja Purnawarman diantaranya yaitu dia adalah seorang raja yang bijaksana. Dia adalah seorang raja yang selalu memperhatikan rakyatnya dengan membuatkan saluran air untuk mengairi lahan pertanian. Jadi saluran air ini dimanfaatkan untuk mengairi sawah dan untuk mencegah banjir. Adapun peninggalan sejarahnya yaitu berupa Prasasti Tugu. Berikutnya adalah Raja Jayabaya. Raja Jayabaya ini merupakan raja kerajaan Kediri. Kediri yaitu berada di Jawa Timur. Maharaja Jayabaya adalah raja Kediri yang memerintah sekitar tahun 1135 sampai 1157. Nama gelar lengkapnya adalah Sri Maharaja Sangmapanji Jayabaya Sri Marwesa
Siwarmeswara Madu Sudana Awatanindita Suhtrisingha Parakarma Utunggadewa. Sikap kepahlawanan yang dimiliki Raja Jayabaya adalah diantaranya: beliau adalah seseorang raja yang adil dan bijaksana. Sikap merakyat dan memakmurkan rakyatnya dalam bidang pertanian dan perkebunan. Peninggalan sejarah yaitu berupa Kitab Ramalan Jayabaya, Kitab Bharatayuda, dan Kitab Gatut Kaca Sara. Berikut adalah ini termasuk tokoh masa kerajaan Mas Hindu ya, yaitu Raja Kertanegara. Raja Kertanegara itu adalah seorang raja yang berada di Singosari, yaitu di Jawa Timur. Raja ini adalah raja pemeluk agama Hindu yang berhasil menaklukkan seluruh wilayah Nusantara. Sikap kepahlawanan yang dimiliki Raja Kertanegara adalah yang pertama, pantang menyerah dalam menyatukan Nusantara. Berikutnya adalah berani dan tegas menolak untuk tunduk kepada bangsa Mongol. Peninggalan sejarahnya itu berupa Candi Singosari. Berikutnya adalah ini beberapa tokoh pada masa kerajaan Buddha, yaitu diantaranya ada Bala Putradewa. Bala Putradewa ini adalah seorang raja yang memimpin di kerajaan Sriwijaya, yaitu yang berada di daerah Palembang. Raja pemeluk agama Buddha yang berhasil membuat kerajaannya sebagai pusat perdagangan, pelayaran, pendidikan, dan penyebaran agama Buddha di Nusantara. Sikap kepahlawanan yang dimiliki Raja Bala Putradewa adalah jujur dan disiplin dalam memimpin rakyatnya, adil dan bijaksana dalam menegakkan hukum. Peninggalan sejarahnya itu berupa prasasti Kedukan Bukit. Berikutnya adalah Majapati Gajah Mada. Majapati Gajah Mada ini adalah seorang raja yang memimpin kerajaan Majapahit yang ada di Jawa Timur. Seorang Mahapatih yang gagah berani menaklukkan wilayah lain untuk mempersatukan Nusantara. Bersumpah akan mempersatukan Nusantara yang dikenal dengan Sumpah Palapa. Sikap kepahlawanan. Sikap kepahlawanan dari Majapati Gajah Mada diantaranya adalah adil dan bijaksana. Pimpinan yang bertanggung jawab menjaga keamanan kerajaan Majapahit dari serangan musuh. Peninggalan sejarahnya itu berupa prasasti Telaga Batu. Oke, berikutnya adalah Sultan Iskandar Muda, yaitu kerajaan Aceh. Raja pemeluk agama Islam yang berhasil membuat kerajaan Aceh mencapai puncak kejayaannya. Kerajaan ini juga menjadi pusat perdagangan dan pengembangan agama Islam. Sikap kepahlawanannya diantaranya adalah adil dalam menegakkan hukum. Berikutnya adalah selalu mengutamakan kesejahteraan rakyatnya. Peninggalan sejarahnya yaitu berupa Masjid Brawijaya. Berikutnya yaitu adalah Raden Fatah. Raden Fatah adalah seorang raja dari kerajaan Demak, yaitu yang berada di Jawa Timur. Raja pemeluk agama Islam yang menjadi penguasa pertama kerajaan Demak. Sikap kepahlawanan yang dimiliki Raden Fatah yaitu menghormati kebebasan beragama, berani melawan penjajah. Peninggalan sejarahnya yaitu berupa Masjid Agung Demak. Berikutnya adalah Sultan Babullah. Beliau adalah seorang raja yang memimpin kerajaan Ternate. Raja pemeluk agama Islam ini diberi gelar penguasa atas 72 pulau karena beliau berani melakukan persekutuan dengan daerah sekitar wilayahnya untuk bekerjasama mengusir penjajah pasukan Portugis. Sikap kepahlawanan diantaranya yaitu berani membela kebenaran, jujur dan tegas. Peninggalan sejarahnya itu berupa Masjid Mataram Ternate. Berikutnya adalah Sanjaya. Sanjaya ini merupakan raja dari kerajaan Mataram kuno.
Tercatat terdapat 3 wangsa dinasti yang pernah menguasai kerajaan Mataram kuno, yaitu Wangsa Sanjaya, Wangsa Sailendra, dan Wangsa Isana. Wangsa Sanjaya pemeluk agama Hindu, sedangkan Wangsa Sailendra pemeluk agama Buddha. Sikap kepahlawanannya yaitu adil dan bijaksana, tegas dan berani. Peninggalan sejarahnya berupa Candi Sewu. Berikutnya adalah Sultan Agung. Sultan Agung ini merupakan raja dari kerajaan Mataram Islam. Sultan Agung adalah Raja Mataram ketiga. Daerah kekuasaannya meliputi kota Jepara, Tegal, Pekalongan, Tuban, dan Gresik. Sikap kepahlawanannya diantaranya yaitu jujur dan bijaksana, berani menegakkan keadilan. Peninggalan sejarahnya berupa Masjid Kota Gede. Berikutnya yaitu adapun peninggalan sejarah yang dijadikan keajaiban dunia, diantaranya yaitu peninggalan sejarah umat Buddha, yaitu yang berupa Candi Borobudur. Berikutnya peninggalan sejarah umat Hindu, yaitu berupa Candi Prambanan. Berikut tokoh nasional yang telah berjasa dan memberikan pengaruh pada rakyat atau pada masyarakat. Yang pertama adalah Insinyur Soekarno, dasar negara Indonesia dengan nama Pancasila. Beliau juga salah satu tokoh proklamator yang memproklamasikan kemerdekaan bangsa Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 bersama Bapak Muhammad Hatta. Insinyur Soekarno merupakan seorang orator yang karismatik dan cerdas. Beliau lebih akrab dipanggil dengan Bung Karno. Bung Karno ini adalah menjadi tokoh penting tidak hanya di Indonesia tetapi juga di dunia internasional. Berikutnya adalah Pangeran Diponegoro. Pangeran Diponegoro ini lahir di Yogyakarta pada tanggal 11 November 1785 dengan nama Raden Mas Ontowiryo. Ayahnya adalah seorang raja Mataram, yaitu Hamengkubuwono III. Ibunya seorang selir kerajaan yang bernama Raden Ayu Mangkarawati. Pangeran Diponegoro adalah salah satu yang tidak senang kepada pihak Belanda karena memiliki sifat selalu merugikan rakyatnya. Pada tahun 1825 terjadilah perang Diponegoro dengan Belanda menggunakan siasat perang gerilya. Perang berakhir pada tanggal 23 Maret 1830. Beliau menyerahkan diri dan menukar dirinya dengan sisa tawanan pasukannya yang masih hidup. Pangeran Diponegoro bersama istrinya dipindahkan ke Benteng Rotterdam, Makassar, yaitu Sulawesi Selatan. Berikutnya adalah Raden Ajeng Kartini. Beliau adalah tokoh nasional yang memperjuangkan kesejahteraan hak untuk perempuan di Indonesia. Beliau merubah pola pikir masyarakat Indonesia tentang kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. Surat-surat yang selalu dituliskan untuk temannya kemudian dibukukan dengan judul Habis Gelap Terbitlah Terang. Raden Ajeng Kartini mendirikan sekolah yang diberi nama Sekolah Kartini pada tahun 1912 di Semarang untuk memperingati jasa-jasanya. Alhamdulillah, anak-anak, cukup sekian dulu video pembelajaran kita kali ini, yaitu tentang sejarah kepahlawanan. Ustazah akhiri, jangan lupa sholat 5 waktu, jaga kesehatan, bantu orang tua, serta mengaji. Terima kasih atas perhatiannya. Ustazah akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.